Allah telah menjamin bahwa setiap makhluk yang Dia ciptakan dijamin dengan rizkinya. Wapresnya ini ulama besar, kiai, selesaikan undang-undang zakat, benahi badan amil zakat, kalau perlu bubarkan yang ada, bikin yang baru. Saksikan terus Suara Quran TV bersama Kiai Haji Syarif Ahmad MASKMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Para sahabat, zakat merupakan sebuah ornamen keimanan dan juga rukun Islam dalam beragama kita di Islam. Yang penting hari ini adalah bagaimana sih peran penting zakat bisa menjadi sebuah, bukan hanya sebatas ritual, tapi juga ada permasalahan-permasalahan yang mungkin membekas dengan masalah zakat. Dan hari ini kita akan kumpas tuntas langsung bersama dengan guru kita tercinta, yaitu Abi Kiai Syarif Ahmad, tentang masalah zakat. Baik, langsung saja kita serahkan kepada Abi. Abi, langsung kita minta bagaimana ini Bi, tentang masalah zakat. Bagaimana di Indonesia permasalahan zakat ini, apakah pada saat penyelenggaraannya, permasalahan-permasalahan zakat di Indonesia ini apakah sesuai dengan syariat atau belum? Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la amma ba'du. Hamba-hamba yang dimuliakan, Allah telah menjamin bahwa setiap makhluk yang Dia ciptakan dijamin dengan rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada satupun binatang melata di muka bumi kecuali tanggungan Allah rizkinya. Jadi Allah sudah menjamin, Dia tidak menciptakan makhluk kecuali pasti lengkap dengan rizkinya. Belum orang itu lahir, sudah disiapkan rizkinya. Belum anak manusia muncul ke dunia dari perut seorang ibu, sudah disiapkan rizkinya. Bahkan di dalam perut sudah ada rizkinya. Hanya memang rizki itu ada dua macam. Ada rizki yang langsung datang ke dia, ada rizki yang dititipkan pada orang lain. Nah, di sini dia. Makanya nanti ketika orang kaya punya harta, ada ayat yang mengatakan walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta mereka itu ada haqqun ma'lum. Ada hak yang telah diketahui untuk orang-orang yang minta-minta dan orang yang menjaga diri tidak minta, tapi artinya apa? Itu hak dia. Hak dia. Ada yang langsung diberikan Allah kepada orangnya, ada yang diberikan lewat nyuruh orang lain. Nah, biasanya kalau Allah nyuruh orang itu upahnya lebih besar daripada barang yang dikirimkannya, paketnya. Kalau kita misalnya paket seharga 40 juta, itu paling bayarnya 1 juta atau 100 ribu, 200 ribu. Tapi ketika Allah memberikan kepada orang itu berapa ya? 100%, itu upahnya itu adalah 97,5%. Yang dikirim cuma 2,5%. Itu hak fakir miskin, dititipkan. Nah, oleh karena itu maka tidak ada satu orang manusia pun yang berhak untuk lapar di bumi ini. Jika semua yang Allah sampaikan pada manusia itu disampaikan orang yang dititipi, tapi kebanyakan manusia itu tidak mau amanah. Dititipi harta orang, sampaikan pada fakir miskin tanggamu itu nggak diberikan. Nah, oleh karena itu maka zakat itu harus disadari betul bahwa orang kaya yang menunaikan zakat itu bukan dia memberi kepada fakir miskin, tetapi dia mengantarkan hak fakir miskin yang dititipkan Allah pada dia, dan dia sudah dibayar dengan 97,5%. Bayangkan, cuma 2,5% yang dia tidak boleh makan, milik orang lain. Itu mengingatkan kita dengan Nabi Adam dalam surga ketika dia boleh makan apa saja, tapi dia tidak boleh makan hanya satu pohon. Tapi tidak kuat dia gagal menjaga itu. Dan orang yang tidak membayar zakat itu hakikatnya adalah orang yang sama seperti Nabi Adam. Dia tidak masuk surga karena dia mengambil satu pohon larangan. Nah, kita ingat ketika Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, dia mengatakan setelah nanti orang-orang Yaman mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian diperintahkan sholat, jika mereka sudah melaksanakan itu, katakan pada mereka semua, orang yang sudah masuk Islam itu apa? Allah wajibkan kepada mereka untuk membayar zakat. Ketentuannya tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Ini maknanya dua. Maknanya dua. Yang pertama, kan itu di Yaman ya.
beliau dari Madinah berangkat ke Yaman, ambil harta dari si kaya mereka. Ya, si kaya mereka itu malahnya dua. Mereka kembali kepada penduduk Yaman, yang kedua mereka kembali pada orang Islam Yaman. Tapi bagaimanapun juga sebenarnya adalah bahwa harta itu diambil dari si kaya yang berada di Yaman, kaya Muslim yang berada di Yaman, faturaddu fi fuqaraihim, lalu dikembalikan kepada orang fakir Muslim Yaman juga. Ini berkembang hukum di sini. Artinya bisa dipahami bahwa zakat itu kan sama dengan ibadah yang lain. Baru diterima jika satu dikerjakan ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan tuntunan Allah. Salah satunya hilang nggak diterima. Ketentuannya apa? Diambil dari si kaya yang berada di Yaman dan dikembalikan, bukan diserahkan, dikembalikan. Bahasanya itu bukan diserahkan tapi dikembalikan. Seolah-olah itu memang punya mereka. Turaddu, dikembalikan. Seakan-akan harta dari miskin itu dibawa ke si kaya, dikembalikan lagi. Berarti kalau misalkan di Jakarta, dikembalikan lagi di Jakarta? Di Jakarta. Nah, jadi dikembalikan kepada fakir mereka. Artinya dimanapun orang tinggal, bayarlah zakat di tempat dia tinggal, dan zakat itu diberikan kepada orang fakir di mana dia tinggal. Orang Jakarta zakatnya di Jakarta dan boleh diserahkan pada orang Jakarta. Orang Bogor zakatnya di Bogor, serahkan pada orang miskin di Bogor. Itu ketentuannya. Baik, Kiai, tadi menarik, Kiai. Kalau misalkan tadi Kiai bilang menyinggung dengan Nabi Adam, ini sebenarnya perintah zakat ini apakah memang ada sebelum dari zaman Rasulullah atau memang gimana, Kiai? Dari dulu zakat sudah ada. Nabi Isa kan pernah mengatakan, qala inni abdullahi atana alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani barakan aina kuntu usalli bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Itu di dalam surah Maryam. Dia mengatakan, aku ini hamba Allah, aku diberi Alkitab, dan Allah jadikan aku sebagai seorang nabi, dan Allah jadikan aku sebagai orang yang diberkati dimanapun aku berada, wa ja'alani wa awsani, dan Allah berwasiat kepadaku bis salati, agar aku menunaikan salat, waz zakati, dan menunaikan zakat madum tuhayya, selama aku masih hidup. Jadi dari dulu sudah ada zakat itu. Oh, ini luar biasa nih. Saya juga baru kali ini mendengar bahwa ternyata zakat, saya berpikir mungkin umat Islam dan saudara-saudara sahabat-sahabat pena di rumah berpikir zakat itu cuma ada di ajarannya Rasulullah. Ternyata memang ada di sudah ada dari dulu. Subhanallah. Lalu Kiai, bagaimana sekarang Islam melihat fungsi zakat ini sendiri apa sih, Kiai? Ya kan tadi jaminan Allah bahwa Allah tidak menciptakan seorang makhluk kecuali pasti dia diberikan jaminan hidup dengan rezekinya. Hanya rezekinya ada yang diberikan langsung, ada yang rezekinya titipkan pada orang lain. Beruntunglah sebenarnya orang yang dititipi Allah untuk menyerahkan kepada hamba yang lain. Di dunia pun upahnya sudah besar, di akhirat besar pula. Nah itu. Baik, Kiai, saya pernah banyak sekali mendengar ceramah-ceramah Kiai, pengajian-pengajian Kiai yang menjelaskan di zakat ada 3 komponen penting, yaitu yang memberikan zakat, yang menerima zakat, dan juga yang pengurus zakat. Bagaimana sih, Kiai? Ya. Sebenarnya dalam skenario drama zakat itu ada 3 pihak, 3 pemain. 1 muzaki, itu orang yang berzakat, yaitu orang yang punya harta sudah mencapai nisab. Kemudian yang kedua adalah penerima zakat yang disebut dengan mustahik, orang yang berhak atas harta zakat. Dan di tengah di antara mereka ada wasit atau ada terminal yang mengatur perjalanan harta tadi, berpindah dari satu daerah ke trayek yang lain, mengatur trayeknya yang disebut dengan amilin. Nah ini 3 ini. Jadi amilin itu tugasnya adalah mendata orang kaya, berapa hartanya, mendata fakir miskin, berapa jumlahnya, kemudian dibagi antara harta yang diambil lah. Jadi tugas kedua, ambil harta dari si kaya. Bahkan dalam fikih dikatakan, kalau ada orang kaya tidak mau bayar zakat, ukhidhu qahron, ambil paksa. Pemerintah berhak memaksa orang kaya ambil zakatnya. Tidak usah persetujuan dia. Sebab bukan punya dia. Pemerintah berhak mengambil itu, kemudian serahkan pada fakir miskin, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Nah, si amilin tidak punya hak untuk ngatur macam-macam. Tugas dia mengantarkan. Dia hanya COD lah, kira-kira begitu. COD saja. Nah, nah sekarang kalau misalkan 3 komponen ini sendiri, sebenarnya kalau yang diharapkan dalam ajaran Islam, apakah yang pengen diinginkan oleh Islam adalah muzakinya yang banyak, atau mustahik yang banyak, atau sebaliknya mustahik yang banyak atau muzakinya yang sedikit, atau memang seimbang? Yang diinginkan sebagaimana sih? Kaila yakuna daulatan baina minkum, supaya harta itu tidak berputar di antara orang kaya saja. Sebenarnya sederhana.
Karena Allah ingin mencukupi hamba-hambanya supaya orang-orang yang tidak punya harta kekayaan, orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang tidak punya penghasilan tetap bisa makan, bisa hidup normal seperti orang lain. Targetnya itu aja. Masya Allah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam komponen yang ketiga nih, kayak yang kadang-kadang menjadi sebuah permasalahan di tengah-tengah masyarakat, yaitu amilin. Banyak kan orang zaman sekarang zakat ini mentang-mentang amilin, mereka menggunakan istilah amilin ini dalam membagikan yang mungkin salah kaprah atau segala macam. Nah, menurut Islam bagaimana tentang amilin ini, Kiai? Kita lihat di dalam satu ayat misalnya, dulu Nabi pernah dicela oleh namanya Dzul Khuwaisirah yang kemudian dikenal sebagai tokoh Khawarij. Ketika kembali dari perang Hunain, itu Nabi membagikan harta, dan pada keterangan lain Nabi membagikan rampasan perang, zakat dan sebagainya. Nah, ada orang yang tiba-tiba, ya Rasulullah, adil. Coba Rasulullah, adil lah. Rasul, wahai celaka kamu, kalau aku tidak adil, siapa lagi yang adil? Nah, lalu turun firman Allah, wa minhum may yalmizuka fis shadaqat fa in utu min haradu wa illam yu'tu minha idahum yaskhatun. Di antara mereka ada yang mencela kamu, hai Muhammad, dalam perkara sedekah atau zakat. Jika mereka diberi, tenang mereka. Tapi kalau tidak diberi, mereka marah. Allah katakan, walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayu'tina Allah min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alangkah baiknya jika mereka rela dengan apa yang dibagikan oleh Allah dan Rasulnya dan mengatakan cukuplah Allah sebagai sandaran kami, Allah akan memberikan pada kami, hanya kepada Allah kami mengharapkan rizki anugerahnya. Itu mau Allah. Jadi jangan protes lah. Allah sudah tentukan bagiannya. Maka kemudian ayat belakangnya apa? Innamas shadaqatul fuqara wal masakin, seterusnya. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk ini. Jadi dulu sudah ada orang yang tidak puas dengan aturan Allah. Jadi jangan kaget kalau sekarang kemudian ada orang-orang yang mencoba memutarbalikan zakat, tidak puas dengan aturan Allah, bikin sendiri tapi bentuknya tafsir. Kalau dulu kan pengingkaran. Sekarang ayatnya diimani tapi tafsirnya pelencengkan. Nah, itu sebetulnya yang jadi kekhawatiran kita hari ini. Misalnya saya baca sebuah buku, ya mohon maaf ini mungkin supaya kita cepat sampai ke tujuan nih. Saya baca sebuah buku, tidak akan saya tunjukkan, mungkin sudah beredar di Indonesia sudah lama. Ada orang mengatakan begini, beberapa hal yang perlu mendapatkan penafsiran kembali, antara lain pertama, kriteria mustahik zakat misalnya pada asnaf sabilillah. Jika zaman Nabi Muhammad dan para sahabat yang termasuk pada asnaf ini adalah para sukarelawan perang yang tidak memiliki gaji tetap. Pada saat sekarang, bolehlah atas nama asnaf ini dimasukkan pembangunan sarana ibadah, sarana pendidikan, perpustakaan, sarana kesehatan, training, para dai, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembangunan kekuatan umat. Mayoritas ulama berpendapat boleh, sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Saya sanggah ini. Satu, pernyataan bahwa sabilillah itu macam-macam artinya. Macam-macam artinya. Kita hanya boleh merujuk kepada yang mutamat. Kita akan baca sebuah tafsir misalnya. Ini ada tafsir yang termasuk klasik, yaitu karya Ra'isul Mufassirin. Tokohnya, bapaknya para ahli tafsir, yaitu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang wafat pada tahun 310 Hijriah. Dia riwayatkan, beliau jelaskan apa yang dimaksud dengan sabilillah. Menarik ini ya. Wa fi sabilillah fa innahu yanwa fi faqat fi nusrati dinillah wa tariqihi wa syari'atihi allati syara'aha li ibadihi bi qitali a'da'ihi wa dzalika huwa ghazwul kufar. Yang dimaksud sabilillah itu adalah nafkah dalam menolong agama Allah, jalannya dan syariatnya yang telah disyariatkan pada hamba-hambanya, yaitu adalah memerangi orang kafir. Jadi sabilillah itu adalah al-ghazi, orang yang berperang di jalan Allah. Dasarnya apa? Dia katakan, qala Ibnu Zaid fi qoulihi ta'ala wa fi sabilillah, qala al-ghazi fi sabilillah. Yang dimaksud dengan sabilillah itu orang yang perang di jalan Allah. Yang berhak mendapatkan zakat di antara yang 8 golongan adalah al-ghazi. Jadi fi sabilillah itu terbatas hanya orang yang perang di jalan Allah dan tidak punya gaji dari kantor. Apa dasarnya?
Nabi mengatakan la tahillu sadaqah li ghaniyin illa li khamsatin. Ini dasarnya hadis Nabi. Zakat tidak halal bagi orang kaya kecuali 5 golongan. 1, rajulin amil 'alaiha, yaitu orang yang bekerja pada mengelola zakat, yaitu amilin tadi. Ya. Yang kedua, rajulin ishtara malihi, atau orang yang membeli orang lain punya zakat, dapat zakat kemudian dibeli. Misalnya Mas Eko dapat beras zakat, saya beli. Itu beras itu boleh saya makan. Tapi langsung makan zakat tidak boleh saya. Harus ada pemindahan pemilikan. Betul. Kemudian au fi sabilillah, atau di jalan Allah, yaitu orang yang kaya ikut perang. Boleh ngambil itu. Yang kaya ikut perang. Iya. Walaupun kaya asal ikut perang dia boleh makan zakat. Habis sabil atau musabil, au rajulin kana hujarun tusaddiqu alaihi fa ahdaha lahu, atau seseorang punya tetangganya itu miskin dapat zakat, dia kasih saya itu boleh. Diberikan. Iya, diberikan. Jadi tidak langsung dapat zakat. Ada proses penukaran Ya. di situ. Jadi yang dimaksud fisabilillah tidak ada pilihan, adalah orang yang berperang di jalan Allah. Tidak bangun masjid, tidak untuk orang yang kematian, tidak untuk bangun madrasah, tidak untuk rumah sakit. Dan itu disepakati para ulama. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah biasanya kalau bicara ulama kan biasanya ya 4 ulama. Ya, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Kita selalu mengatakan kesepakatan mereka kita pegang. Perbedaan mereka kita lapang dada. Tapi dalam hal ini, membangun masjid, ngurus jenazah, menggunakan zakat, kita baca kitabnya. Berarti selama ini memang banyak kesalahan-kesalahan di masyarakat. Iya. Wattafaqu ala man ikhraj li bina'i masjidin aw takfini mayyitin. Ittifaq para ulama mazhab 4. Jadi ulama yang 4 ini rujukan umat Islam sedunia bersepakat. Apa? Ada man ikhraj, melarang untuk mengeluarkan zakat untuk membangun masjid atau ngurus mengkafani jenazah. Ini sepakat ulama. Jadi dari mana sang penulis buku mengatakan bahwa mayoritas ulama membolehkan? Ulama yang mana yang dimaksud? Insyaallah. Ulama yang sibuk di partai politika atau ulama yang mana? Ini kesepakatan ulama mengatakan tidak boleh. Tidak boleh. Dan ini ada dalam kitab yang satu lagi. Cuma di sini saya kasih tahu saudara-saudara, dalam kitab Al-Mizanul Kubro ini ada salah cetak, salah tulis. Ini saya koreksi. Ini saya coret di sini karena memang ada kesalahan. Kekurangan la, kekurangan kata tidak. Kata tidak saja sudah merusak. Boleh minum, minum dan tidak minum beda. Ittafaqal a'immah al-arba'ah ala annahu yajuzu ikhrajuz zakah. Nah, di sini mestinya la yajuzu ikhrajuz zakah li bina'i masjidin aw takfini mayyitin. Dan para ulama mazhab 4, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Muhammad, sepakat bahwasanya tidak boleh mengeluarkan zakat untuk membangun masjid atau untuk mengkafani jenazah. Ulama yang mana yang dimaksud dengan mayoritas membolehkan? Yang dimaksud ulama mayoritas itu yang mana? Ini bukan mayoritas tapi sepakat ulama. Sekedar kita ingatkan, di Indonesia tidak ada ulama kelas ini. Tidak ada. Ini sangat berbahaya. Nah, lalu kayak ini ada kalau misalkan kita lanjutkan, seharusnya kita berzakat itu kan sekarang banyak juga nih kayak organisasi-organisasi pengumpul zakat. Bagaimana menurut pandangan? Saya akan tambah dulu sedikit ya, mumpung masih ada waktunya. Ini dalam ini Al-Fiqhul Islami Wadilatuhu, karya Dr. Wahab Zuhaili. Ini tentang pengertian sabilillah. Ya. Ittafaqa jamaahiru fuqaha al-madahib ala annahu la yajuz zarf az-zakah ila ghairi man dzakara Allah ta'ala min bina'il masajid wal jusur wal qanatir was saqayat wa siqayat wa qaril anhar wa isal turuqat wa takfil al-mauta wa qada ad-dain wa tawassul al-adyaf wa bina'il aswar wa ada wasail jihad dan seterusnya lah. Ya, panjang ini. Mayoritas ulama sepakat, ulama madhab, ya, bahwasanya tidak boleh menyalurkan zakat kepada selain yang 8 golongan yang disebut dalam Al-Quran. Apa saja misalnya membangun masjid, bikin benteng-benteng, bikin pagar-pagar untuk memberi minum orang, kemudian memperbaiki jalan, membungkus mayit, membayar utang, kemudian untuk melayani tamu-tamu,
dan seterusnya, itu semua tidak boleh. Saya ulangi, lantas ulama mana yang dimaksud dengan mayoritas ulama yang membolehkan menggunakan zakat untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya? Ini penting. Saya akan tunjukkan sekilas saja bukunya. Ini bukunya. Dah, nggak usah lama-lama. Nah, kita membayangkan sekarang misalnya, kita membayar zakat. Kemudian uang zakat tadi untuk membangun masjid dan kita sholat di situ. Sudah zakat kita. Kita bayar zakat, kemudian zakatnya untuk bangun jalan. Kita tiap hari lewat situ, sudah zakat kita. Kita sendiri yang memakainya. Kita sendiri makanya. Kenapa tidak sekalian aja kita bikin gitu kan? Majelis taklim di rumah, ini zakat saya untuk majelis taklim, kalian ngaji di sini. Sekalian tidur di situ, ngaji di situ, makan di situ. Masya Allah. Dan ini rusak gara-gara ada istilah sabilillah yang diperlebar maknanya sekarang. Bahkan ada kitab yang saya agak kaget. Saya baru dapat juga tahun ini kitabnya ini. Gara-gara di situ ada melebarkan makna sabilillah. Ini kitabnya Tafsir Hadaiqur Rauh war Raihan. Ini baru tahun ini terbit, tahun 2000-an saya dapat. Bayangkan diperpanjang makna sabilillah, diperlebar, ujung-ujungnya apa? Wa fi sabilillah ayu fi tariqil musil ila mardatillah wa mathubati wal murad bihim kullu man sa'a fi ta'atillah wa sabil khairat kal ghuzat wal hujjaj alladziina qata'a bihim usul wa la murad lahum min al mali wa talabatil ilmi wal fuqara. Coba di sini. Yang dimaksud dengan sabilillah itu bukan cuma orang yang berperang di jalan Allah, tetapi apa? Tetapi termasuk di dalamnya segala jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah. Di antaranya disebut lagi wal fuqara. Dan juga untuk orang-orang fakir. Kan sudah fakir tadi. Innamas shadaqatu lil fuqara. Sudah dapat kan? Sekarang saya bilang fuqara lagi, apa enggak tumpang tindih? Dari dua makna. Dan pada akhirnya apa? Kita tahu sendiri sekarang bukan? Penyelenggaraan zakat di Indonesia perlu ada pembenahan. Apa pembenahannya, Ki? Kita saksikan sekarang. Badan Amil Zakat Nasional atau BAZIS itu mengangkat pegawai. Diseleksi mereka, setelah masuk di sana mereka digaji setiap bulan. Gajinya dari uang zakat. Tapi fakir miskin sebagai pemilik zakat setahun sekalipun tidak. Bahkan terindikasi ada mainan partai politik di sini. Sehingga ketika orang akan mendapatkan zakat itu harus lewat jalur politik. Ini sangat berbahaya. Itu pencurian besar-besaran. Nah, saya berharap bahwa mumpung wapresnya ini ulama besar, kiai, selesaikan undang-undang zakat, benahi badan amil zakat, kalau perlu bubarkan yang ada, bikin yang baru. Masya Allah. sampai segitunya. Oh iya, sekarang zakat bisa bikin gedung, beli mobil, ya, amilinnya itu basisnya, pekerjanya itu sudah punya mobil, punya rumah. Mana fakir miskin yang selamat sekarang jadi kaya gara-gara itu? Tapi kan di basisnya juga ada ulama juga tuh. Oh iyalah, ulama kan macam-macam lah. Ya, ulama macam-macam. Apa dia juga tidak tahu hukum apa gimana tuh, Kiai? Kalau misalkan tidak semua yang tahu itu mau. Apa kepentingan juga? Tidak semua yang tahu itu mau. Oke. Saya tidak mengatakan kepentingan, mungkin kebutuhan juga. Jadi lebih ke atas. Kita harus buka ini, audit zakat hari ini, buka zakat hari ini, tanya fakir miskin. Masya. Kamu dapat apa dari badan amil zakat selama ini? Kalau itu disalurkan dengan baik, beres, tidak ada orang miskin lagi di negeri kita, insya Allah. Masya Allah. Ada nggak ancaman yang serius untuk para amilin ini, Kiai ini? Oh ya, mereka kan kalau ngambil barang orang lain kan pencurian namanya. Sama dengan mencuri. Pencurian. Masya Allah. Baik, berikutnya, Kiai. Kalau misalkan ada tadi saya baca ada satu pertanyaan dari sosmed kita yang menanyakan, ada netizen yang menanyakan, saudara pena kita menanyakan perbedaan antara zakat, infak dan sedekah itu di mana sih, Kiai? Secara bahasa zakat itu adalah tazkiyah, pembersihan. Infak itu belanja, sedangkan sedekah itu membenarkan. Jadi bedanya di situ. Kalau zakat itu sesuatu yang wajib, yang fardu, ada zakat mal dan zakat fitrah. Sedekah itu yang sesuatu yang tidak wajib. Kalau infak itu walaupun tidak wajib, pemerintah bisa menentukan kewajiban nanti. Misalnya kita dalam keadaan perang, gitu kan? Dalam keadaan perang, maka infak itu pemerintah bisa menentukan kamu harus sekian. Kalau sedekah bebas saja, tergantung kemauan kita sendiri. Nah, saya tadi ada lupa bahas tentang perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal. Ya. Ini zakat fitrah juga parah sekali. Gimana, Ki? Yang membedakan antara zakat fitrah dan zakat mal itu apa?
Oh ya, tadi saya lupa ingatkan ya. Tolong ya, orang Bogor zakatnya di Bogor, jangan di Jakarta. Orang Bogor zakatnya Di Bogor, silakan di Bogor. Orang Jakarta bayar Jakarta, silakan di Jakarta, dan tidak boleh pakai rekening. Masya Allah. Jadi langsung atau gimana? Langsung. Tidak usah di kantor, tidak sah. Kantor itu bukan rumah tinggal kita. Jadi di mana kita tinggal, di situ kita ada zakat. Dan tolong kantor jangan ikut campur urusan ini. Jangan main-main. Mau kantor apapun jangan main-main dengan ini. Ini bukan hak kalian. Kalau sekolahan sama saja. nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Biasanya kan kadang-kadang kalau misalkan kita melihat anak-anak kita ada selembaran di sekolah, zakat di sekolah. Jangan main-main. Zakat itu ada wilayah tinggalnya. Ada otoritasnya, bro. Ada otoritasnya. Nanti ada naklu zakat itu urusan nantilah. Pemindahan zakat, lompat zakat tempat lain nanti. Tapi sekarang selesaikan dulu zakatmu di tempat kamu tinggal dan bagikan pada orang yang ada di kampungmu sendiri. Nah, kalau sekarang misalnya orang kantor, nanti dibagi dengan orang kantor sendiri. Lah, ini tumpang tindih. Dia sendiri seharusnya kan bayar di kampungnya, dibagikan di sana. Ini rusak. Itu yang pertama ya. Jadi saya ingatkan untuk kita tidak membayar zakat di kantor-kantor. Tolong takutlah kepada Allah tentang hak saudaramu. Karena jika engkau sudah membayar zakat dengan salah, tidak diterima dan engkau akan dapat musibah. Ini menarik nih, Kiai. Ini kalau misalkan zakat fitrah, kita biasanya kadang-kadang kita selalu ada yang mengkonversikan dengan uang. Diperbolehkan tidak dalam Islam, dalam syariat? Pertama, saya ingin tanya kita. Zaman Nabi ada duit nggak? Tidak ada. Ada. Ada uang nggak? Ada. Zaman Rasulullah sudah ada uang. Pernah nggak Rasul zakatnya pakai uang? Tidak. Tidak pernah. Itu aja dulu. Masya Allah. Itu kalau mau ekstrim. Ya. Kalau mau ekstrim. Tetapi nanti kan ada yang mengatakan mempermudah. Ya bisa jadi sekarang karena apa? Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min ardi. Jadi yang diinfakkan itu, yang dizakatkan itu segala kasab yang baik. Dulu kan memang orang kalau itu bertani, beternak kan. Sekarang kan orang kerja di kantor dapat gaji, dapat duit. Anggap saja itu duitnya itu sama dengan panen lah. Panen tiap bulan sekali gitu, atau dagang keluar hasilnya sebulan sekali. Oke lah, kita terima itu boleh. Tetapi waspada. Anggap itu boleh, tetapi waspada. Karena kalau duit itu tidak perlu tenaga untuk mengangkatnya. Apalagi sistem zakat sekarang kan bayaran pakai apa namanya? Pakai transfer. Wah, itu gampang banget. Tidak usah pakai karung kan? Kenapa pertahankan dengan zakat pakai beras? Supaya orang yang punya kecenderungan untuk memindahkan dari orang lain ke dirinya, tidak mau karena ketahuan ngangkat parungnya kan. Jadi meminimais penyelewengan. Iya. Nah, caranya kenapa saya menginginkan supaya zakat tetap pakai beras, zakat fitrah terutama ya. Itu karena apa namanya? Zakat fitrah yang saya omongin ya. Kita ingin melatih orang-orang yang tidak berpunya juga bisa belajar usaha. Saya coba terapkan di beberapa masjid, bicara dengan DKM. Jadi panjenengan semua besok zakat fitrahnya menggunakan beras yang terbaik menurut panjenengan, yang panjenengan makan. Serahkan pada fakir miskin. Kalau nanti fakir miskin butuh duit, suruh dia jual di masjid itu juga. Yang beli siapa? Kita yang belinya. Kalau itu dilakukan, kita sudah melatih orang untuk berusaha, untuk menjadi orang yang gemar berniaga, berdagang. Dan kita juga jujur. Kalau kita tidak mau beli beras yang tadi kita zakatkan, berarti itu beras yang jelek. Jadi jangan kita berzakat dengan yang jelek gitu. Baik, ya ini kalau misalkan untuk zakat fitrah, misalkan saya biasa makan beras yang harga 10.000, tapi pada saat pengen zakat fitrah, ternyata pada saat itu ada rezeki, saya belikan berasnya yang harga di 12.000, itu diperbolehkan? Oh, itu hebat itu. Boleh? Boleh, yang bagus itu, bagus. Baik. Bagus. Nah, untuk batasan zakat fitrah nih Kiai, ini kadang-kadang banyak orang yang salah kaprah. Bagaimana menurut Islam Kiai? Maksudnya gimana? Kapan terakhir untuk bisa mengumpulkan zakat fitrah? Oh gitu. Zakat fitrah itu kan dilebarkan, ada yang boleh awal bulan suci Ramadan sudah masuk supaya mudah nanti pengaturannya. Walaupun syariat awalnya itu di akhir bulan Ramadan. Itu sebetulnya untuk apa namanya? Closingnya lah. Nah, terakhirnya itu kalau sudah sholat Id ya sudah bukan zakat fitrah lagi. Nah, yang jadi masalah itu pembagiannya sekarang. Pembagiannya. Nah, ada usaha dari sekelompok orang supaya zakat fitrah itu tidak dibagikan Idul Fitri atau dibagikan seminggu, sebulan setelah itu, yang penting sampai. Hati-hati sebenarnya. Karena Nabi mengatakan untuk zakat fitrah itu khusus aghnuhum man ittawa fi hadzal yaum. Cukupkan orang-orang fakir itu jangan sampai
berputar-putar hari ini. Jadi zakat fitrah itu untuk lebaran mereka. Makanya tadi saya bilang kan, kalau dibayarkan di pertengahan Ramadan, nanti menjelang akhir dijual, kita yang beli juga, mereka punya uang bisa beli baju, beli ayam dan sebagainya untuk anak-anaknya. Itu luar biasa. Nah sekarang kan tidak. Bahkan ada yang berang baik lagi lah. Jadi pastikan bahwa zakat itu hari itu sampai kepada mustahik paling lambat sudah selesai sebelum salat Id supaya mereka bisa pakai. Gitu. Baik, Kiai, closing statement terakhir ini, Kiai, singkat saja apa yang Kiai harapkan dengan zakat dan pengelolaan zakat Indonesia? Kepada para amilin, apapun namanya, apapun nama kalian semua, bertobatlah kepada Allah. Jangan takut miskin kalian. Lakukan apa pesan Allah. Insya Allah berkah. Yang sudah mungkin karena kalian itu tertipu dengan buku-buku yang memang belakangan muncul, kembali pada tuntunan para ulama. Yang kedua, pada pemerintah saya berharap ini saatnya benahi zakat, audit, umumkan. Kalau ternyata ada penyimpangan di sana, perlakukan para pemain yang tidak benar itu seperti perlakuan KPK kepada koruptor. Kalau perlu, kita adakan munas besar-besaran, kita bicarakan dari A sampai Z, baru kita kerjakan kembali. Subhanallah, terima kasih Kiai. Baik sahabat Penasang Kiai, hari ini kita mendapatkan sebuah wacana yang sangat-sangat luar biasa, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sebuah makna dan bisa mengungkap fakta. Dan hari ini kita bisa belajar Indonesia banyak sekali orang yang pintar tapi sedikit orang yang benar. Dan akhirnya kami ucapkan terima kasih banyak. Hasbunallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.